Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha bariha bahriha khususan khususah ila ruhi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadal kitab wa mu'assisi hadil jami'ah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fit tawrani. Amin. Qala faslun fi taharatil qulub anir raibi. Faslun pasal fi taharatil qulubi ing dalem nerangaken kesucianing ati anir raibi saking prasangka. Pasal menjelaskan mengenai bagaimana membersihkan hati atau mengesampingkan prasangka yang ada dalam hati supaya hati lebih bersih. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah wa idza sa'altumu nalikane njaluk sapa sira kabeh hunna ing garwa-garwane Kanjeng Nabi matain ing barang sesuatu fasalu mongko njaluk sapa sira kabeh huna ing garwane Kanjeng Nabi min warai hijabin saking mburine hijab. Dalikum mengkono mau nyuwun barang dateng garwa-garwane Kanjeng Nabi lewat belakang layar atau dipakai di belakang hijab iku adharu luweh suci likulubikum maring ati sira kabeh wa kulubihina lan atine pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Al-Ahzab 53. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika para sahabat Rasulullah itu memerlukan sesuatu dari istri-istri Rasulullah di rumahnya, maka caranya mintalah tapi dengan di belakang hijab ada pembatas itu, tidak langsung face to face seperti juga budaya kita dulu zaman ibu-ibu kita. Ketika ibu kita ada tamu laki-laki itu biasanya ibu kita tetap bicara dari dalam, tidak langsung ketemu langsung, tidak face to face. Jadi orang laki-laki yang datang ke rumah itu ditanya oleh ibu kita itu tanyanya dari balik pintu. Nah, itu sesuai dengan firman Allah yang mengajarkan bagaimana kita menghindari kemungkinan prasangka-prasangka. Kalau ketemu langsung itu kan ada hal-hal yang timbul dari face to face-nya tadi itu. Ya kalau jenengan ngen-ngen kan iya juga toh. Kita ketemu dengan wanita dimanapun, kalau kemudian satu ruang, satu bangku, satu meja, beda dengan kalau kita jauh, agak menjauh gitu. Ada perasaan gimana gitu. Ah, itu ar-raib, itu prasangka yang negatif, kira-kira begitu. Meskipun ya tidak semua orang begitu, tetapi umumnya ketika laki-laki dan perempuan berbicara berhadapan, duduk bersandingan, berbicara lama misalnya, ada sesuatu yang muncul dari diri masing-masing kedua-dua pihak, wanita maupun laki-laki. Maka ayat ini mengingatkan, di sini dicontohkan garwa-garwane Rasulullah ketika Rasul tidak ada, terus sahabat mau memerlukan apa begitu,
minta kepada istri beliau itu harus di balik hijab, ada sekat yang menghalangi pandangan di antara dua orang laki-laki dan perempuan itu lebih membersihkan hati bagi yang laki-laki, juga membersihkan hati dari bagi yang perempuan. Begitu. Wa qala lan dawu sapa Allah, wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Al-Baqarah 232. Wa idza talaqtum nalikane nalak sapa sira kabeh an-nisa ing wong wedok, bojo wedok, fa balagna mongko tuk-tuk apa ajalahunna masa iddahe nisa fala ta'dhuluhunna mongko aja ngalang-alangi sira hunna ing wong wadon mau sing wis ditalak mau ayang kihna ing to nikah sapa an-nisa azwajahunna ing pira-pira calon bojone idza taradha nalikane padha seneng atau padha ridho sapa dua belah pihak tadi bainahum antarane wong akeh bil ma'ruf kelawan ma'ruf. Di sini juga dikisahkan atau dijelaskan dalam firman Allah untuk mensucikan hati agar tidak terjadi prasangka-prasangka itu ketika ada seorang istri yang kemudian ditalak ya, dicerai oleh suaminya, lalu sudah habis iddah, ya jangan dicegah atau jangan dihalang-halangi kalau mau menikah lagi. Ya biarkan saja. Kalau nanti menghalang-halangi, kan ada kecurigaan, ada apa ini kok tidak boleh menikah lagi, jangan-jangan kan gitu, jangan-jangan itu mesti sangkaan, supaya tidak terjadi prasangka tadi, maka jangan dihalang-halangi gitu. Ya biarkan kalau mereka sama-sama mau loh ya, kalau tetap atau mau kembali ya ada proses, jangan dihalang-halangi juga. Ini kan ada cerita di balik ayat ini gitu, bahwa ada lelaki yang menceraikan istrinya kemudian menyesal gitu, mau balik lagi, saudara laki-lakinya tidak boleh, maka peristiwa itu kemudian sampai ke Rasulullah, turunlah ayat ini gitu. Jadi laki-laki menceraikan istrinya, dia menyesal, nunggu habisnya iddah kan, mau dinikah lagi, saudara laki-lakinya tidak boleh, ya maklum ya manusiawi, wong saudara perempuannya yang ditalak tadi kan ya namanya saudara gitu ya tidak boleh, itu wajar. Tapi kemudian berita itu sampai ke Rasulullah, atau dalam hadis itu diceritakan lapor ke Rasulullah, ini bagaimana kok saudaranya menghalang-halangi, maka turunlah ayat ini, jangan dihalang-halangi, kalau memang dia mau ya silakan gitu ya. Kalau menghalang-halangi nanti muncul prasangka-prasangka dan seterusnya. Dzalikum azkalakum wa athhar, dzalikum ngono mau kuwi dengan cara membiarkan mereka menikah lagi, kalau mereka saling mau itu azka lebih suci, lakum kadi sira kabeh wa adalah lebih suci. Jadi itu lebih bagus begitu. Jadi tidak, hati ini jadi bersih gitu loh, enggak ada prasangka-prasangka. Al-bu'du tawi ngedoh mimadhoni raib saking panggonan prasangka-prasangka, segala bentuk prasangka iku jazmun diniyun, itu keteguhan hati seseorang yang dibenarkan oleh agama. Jadi sikap keberagamaan yang kuat, orang yang selalu menghindar dari kemungkinan disangka-sangka. Jadi ya apa saja yang kira-kira perbuatan itu mengundang prasangka orang, itu dia dihindari, lebih baik menjauh daripada diduga ada apa-apa gitu. Ya toh, biasanya kan kita bergaul tidak terasa. Sing dicedhaki iki sing kantor sing anek duwe gitu.
misalnya semua ngerubung di situ kan, jadi diduga ada apa itu, ada transaksi apa itu dan seterusnya. Nah, untuk menghindari itu tidak usah kalau tidak ada perlu yang memang berhubungan dengan itu. Atau misalnya ya di kantor ada orang yang menarik, semua ngerubung di situ, ngopi di situ, ngobrol di situ. Nah, lebih baik bagi yang cara beragamanya kuat itu menghindari hal itu. Makanya ya daripada dirubung dibagi saja, setiap kantor ada wanitanya biar tidak kesana-sana. Lah yang tidak ada di kantor rektorat lah itu. Sepi. Ya, dirubung. Maka qad yajibu kadang-kadang wajib apa menghindari apa namanya, menjauh dari tempat yang diprasangka tadi itu, fi ba'dil mawat ini ing sebagian panggonan, tapi ya summa yustahabu kemudian juga disunahkan fi ba'dain di tempat lain. Ya tidak harus, tapi ternyata juga ada yang enggak, karena berprasangka itu kan kadang-kadang tergantung. Kalau misalnya orangnya sudah sepuh, tidak ada masalah, ya kira-kira nggak dicurigai. Tapi kalau sama-sama masih muda, laki-laki perempuan biasanya menjadi tertarik untuk disangka-sangka, gitu. Tapi juga tidak mesti begitu juga, gitu. Bisa saja laki-laki perempuan berapa umurnya, kalau soal ketertarikan itu kadang-kadang sama. Kengge faslun fi tafrihil qalbi lillah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin. Ini pasal menjelaskan mengenai mengosongkan hati karena Allah. Ma min muslimin, ora ana iku saking wong muslim koroba kang mendatangi sapa muslim wudu'ahu ing panggonan wudune, man wa tamat madolan kemudian berkumur sapa muslim, wastang sakolan istisak memasukkan air ke hidung sapa muslim, wa ghasalalan basuh sapa muslim wajahu ing wajahe muslim, kama amaro kaya dene perintah sapa Allah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah itu dalam ayat Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi itu. Lalu wa ghasalalan basuh sapa muslim yadaihi ing tangan lorone muslim ila mirfaqai sampai sikute lorone muslim, wa masakhara saulan musab ing sirahe rambut sirahe wa muslim, wa ghasala qadamaihi wa ghasalalan basuh sapa muslim qadamaihi ing polok lorone ila ka'bai sampai polok ya. Summa shallama konuli salat sapa muslim hamidalan nyebut sapa fahamida mongko nuli alhamdulillah sapa muslim Allah ing Gusti Allah, asnalan muji sapa muslim ala ing atase Allah, wa majadahulan ngagungaken mulyakaken sapa muslim ing Allah, billadzi huwa kelawan kang utawi alladzi lahu iku kaduwe Allah, ahlun iku ahli, wa faragha lan ngosongaken sapa muslim qalbahu ing atine muslim lillahi krana Allah, ilang sorofa kejaba dadi metu sapa muslim min khotiatihi saking keselahane muslim, malah kayaumin kaya dina waladat hu kang lahiraken hu ing muslim sapa umuhu ibuke muslim. Jadi ini pasal menjelaskan mengenai bagaimana mengosongkan hati karena Allah. Di sini disebutkan seorang muslim yang kemudian mau berwudu dengan rukunnya, mulai dari dengan menambahkan sunnah-sunnahnya, berkumur, memasukkan air ke hidung, lalu membasuh muka, ya seperti urutan wudu itulah. Kemudian sholat
wa fahamidallah wa wasna alaih itu mungkin termasuk wiridan dan seterusnya, karena memang itu memang layak untuk kita lakukan. Sebelum minta kepada Allah kita kan harus mengucapkan wa asna alaih, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu kalau begitu dilakukan maka orang ini bisa saja terhindar atau menjadi bersih dari semua kesalahan. Bahkan disebutkan seperti hari di saat ia dilahirkan. Tapi lillah artinya dia menjalankan ibadah tadi itu benar-benar lillah, tidak ada kepentingan lain, tidak ada niatan lain, hanya lillah. Kan wudhu juga begitu toh, nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala, tidak berniat apa-apa. Kadang-kadang bisa saja loh niat untuk mendinginkan wajah yang panas, ada tambahan ilah, itu belum tafrih namanya. Mengosongkan itu ya karena Allah saja, memang ini tunduk patuh karena perintah Allah. Demikian lalu kemudian sholat, kemudian wiridan dan seterusnya. Kalau itu dilakukan benar-benar karena Allah, maka orang itu akan keluar seperti ketika dia lahir, diampuni dosanya, kan gitulah. Faslun fir ridho bir rububiyah wa dini wal irsal. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka ngrasakaken tok mal imani ing nikmate iman man sapa wong radhiya kang ridho sapa man billahi ing Allah robban sebagai gusti utawa sebagai robnya, wabil islamilan lawan Islam dinan sebagai agamane, wabi Muhammadin dan kelawan Nabi Muhammad rasulan ridho dadi Rasulullah. Orang yang rela atas ketuhanan Allah, jadi raditu billahi robba, ridho Allah menjadi Tuhannya, artinya konsekuensinya harus menerima segala ketentuannya. Ridho rela menerima Islam sebagai agamanya, meyakini, mengimani Nabi Muhammad adalah Rasul sebagai Rasulullah. Maka orang yang demikian ini benar-benar telah merasakan nikmatnya iman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kan biasa begitu. Itu menekankan bahwa benar-benar menerima Allah sebagai Tuhan. Maka yasrafu mulya apa ridho, rela menerima bisa rafil mardobi kelawan mulyane kang den ridhoni. Faridho utawi mongko utawi ridho birububiyatilah kelawan ketuhanannya Allah iku afdalu luwe utama minaridho saking rela birisalah kelawan diutusi Rasul. Wal Islam lan Islam di anna karena stune risalah lan Islam iku haditsani anyar lorone. Jadi kalau peringkat keridhaan itu yang paling tinggi ya ridho Allah sebagai Tuhan. Kalau ridho kita ini kepada Allah sebagai Tuhan berarti ridho dengan segala keputusannya, ridho dengan segala takdirnya, ridho dengan segala pemberiannya, juga ridho dengan segala ujian yang diturunkan oleh Allah pada kita. Ya benar-benar ridho, wong memang Gusti Allah yang ngatur, kita terima, tidak boleh ngresulo. Sekali kita kecewa, sekali kita ngresulo, berarti tanda-tanda terganggu imannya. Karena kalau ngresulo, kecewa dan seterusnya, itu menunjukkan dia tidak rela dengan takdir Allah, tidak rela dengan pemberian Allah gitu. Maka kemudian muncul berbagai perangai-perangai. Misalnya kita yang sudah menikah ini ditakdirkan oleh Allah istrinya itu, ya syukurilah, itulah pemberian Allah. Alhamdulillah. Gak oleh noleh wesan. Ya iku takdire iku. Nek nambah dengan cara yang benar, ya iku takdire nambah.
Tumarido mongko nuli ridho bihima kelawan risalah Islam, ba'da ridho sause ridho birububiyah kelawan rububiyah ke pangerane Allah. Urutannya seperti itu. Sumatah talifu mongko nuli beda-beda apa ruto burido peringkat kerelaan bihtila firma dobi kelawan perbedaannya barang kang den ridhoni. Jadi seperti itu. Ketika orang menerima Allah sebagai Tuhan, maka kita menerima segala ketentuannya dengan segala keadaan, tidak boleh ngersulo, tidak boleh kecewa. Demikian pula ketika kita menerima Islam sebagai agama. Ketika kita menerima Islam, Islam punya aturan, maka kita harus menerima aturan itu betapapun beratnya. Kan tidak boleh hanya ingin Islam tapi kepengin syariat sing enteng. Ada orang non muslim pengen lebu Islam soalnya pengen rabine, nah, itu namanya tidak benar. Ya harus rela dengan hukum yang diatur. Ya termasuk ning Islam memang boleh ya. Fangkihum atau balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi jangan itu yang satu-satunya yang menjadi tujuan masuk Islam, jangan. Begitu Islam ar-ridho bi syai'i ridho bima yatawalladu. Itu kaidah fikihnya. Ketika rela menjadi Islam, harus rela menerima syariatnya. Ketika kita rela rela menerima ridho bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka berarti semua perilaku Rasulullah menjadi teladan, menjadi contoh. Karena Rasulullah, ucapan beliau itu juga wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ada Quran dan hadis, Alkitab dan As-Sunnah. Kedua-duanya menjadi bagian yang tak terpisahkan itu. Maka kalau sudah bisa demikian, orang ini benar-benar telah menikmati iman. Cekap nggih? Faslun firridho anillah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bihan min jamil ahwali wal afat wa taqaddirana biha jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha syal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli ala Muhammad.